Saat siang hari ini Tuhan Yesus, di mana kuasa kebenaran firman-Mu akan dikumandangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya Bapa, sehingga firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu saat ini membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, membawa kami untuk semakin lebih tahu lagi rencana dan maksud Tuhan di dalam pribadi kami ya Bapa, membawa kami untuk semakin kuat di dalam menghadapi segala pergumulan pencobaan di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu saat hari ini Tuhan Yesus senantiasa boleh Tuhan membawa kami untuk lebih lagi melihat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Yesus hati kami senantiasa kami jadikan sebagai tanah yang subur, untuk firman-Mu boleh bertumbuh, untuk firman-Mu boleh menghasilkan buah yang baik di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu saat hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan, kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa Tuhan Yesus yang membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, pembelaan-Mu bagi keluarga Opung Putri Tuhan Yesus. Biarlah tetap selalu kuasa-Mu bekerja. Terlebih bagi anak kami saat ini Lisa, yang Lucy yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna bagi anak kami ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga Opung Putri. Demikian juga Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersuka cita di mana Tuhan keluarga baru boleh bergabung dengan kami saat ini beribadah. Tuhan Yesus melihat segala kerinduan keluarga ini ya Bapa. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sukacita yang daripada surga senantiasa mengalir bagi keluarga baru di tempat ini yang mau bergabung bagi kami untuk beribadah. Mari Tuhan tetap selalu Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan mereka semangat sukacita untuk mereka boleh kembali Tuhan datang kepada Tuhan. Dan kiranya Bapa, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan keluarga baru ini Bapa. Berkati mereka semuanya satu keluarga. Tuhan tetap selalu campur tangan, memberikan yang terbaik dalam segala pergumulan keluarga baru ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh saling menguatkan di tempat ini dan saling memberkati satu dengan yang lain melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Kita bersuka cita di akhir bulan ini. Kita boleh kembali diisi oleh firman Tuhan menjadi bekal kita. Baik, saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ke-7. Kalau sudah ketemu, saya kembali sejenak undang bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan menurut Injil Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Letakkanlah jamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka meletakkannya, dan mereka tidak dapat
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara kekasih, firman Tuhan kita beri judul diberkati melalui tangan kita. Diberkati oleh Tuhan melalui tangan kita atau apa yang kita kerjakan. Kitab ini, cerita Injil ini dari salah satu Injil. Kita tahu Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu bukan Injil. Injil jadi cuma itu yang memberitakan, fokusnya kabar baik. Nah, diceritakan ada beberapa murid Tuhan. Mereka mendapat penampakan dari Tuhan. Menurut Rasul Yohanes, itulah penampakan Yesus yang ketiga. Ada penampakan Yesus pada murid-murid tanpa Thomas yang pertama, kemudian penampakan yang kedua ada Thomas, dan ini yang ketiga menurut Injil Yohanes. Tuhan tahu apa pergumulan manusia. Setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak lagi 100% secara fisik tinggal bersama-sama murid-murid Tuhan. Tapi tidak berarti Tuhan tidak memantau, tidak menyertai murid-murid itu. Itu sebabnya dia perlu menampakkan diri untuk menyatakan bahwa dia bisa ada di segala peristiwa untuk meyakinkan. Karena nantinya tidak selalu mereka bisa melihat secara fisik. Dan Tuhan juga mau mengatakan bahwa Tuhan tetap memberkati, memelihara, menuntun bagi orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Murid-murid sangat susah karena merasa ditinggalkan gurunya. Kalau disebut guru, merasa seperti ditinggalkan orang tuanya. Itu sebabnya tulis berkata, "Hai anak-anak." Emangnya mereka anak, udah pada tua semua. Ada kalau mau Allah atau Tuhan kita anggap sebagai Bapa kita yang memelihara kita. Jadi mereka sangat susah. Biasanya rutin sama Tuhan Yesus pagi, pekerjaan ini mungkin berdoa bersama, terus ada makan sarapan bersama, siang makan bersama, penginjilan bersama-sama, berkunjung mendoakan orang bersama-sama, macam-macam, berbagai mujizat terjadi. Mereka juga pernah mengalami mujizat saudara memberi makan 5.000 orang. Mereka juga pernah mendapat mujizat menangkap ikan begitu banyak. Sampai perahu, sampai jaring mau koyak. Jadi mereka bingung, kerja apa ya? Mereka mulai menganggur. Kalau dulu mereka itu kerjanya nelayan, rutin kalau malam pergi ke laut menangkap ikan. Paginya udah di pasar untuk kita beli, untuk kita makan, untuk supaya ada lauk. Jadi pekerjaan mereka dulu nelayan. Mereka mengingat satu kali Tuhan Yesus berjalan di tepi danau dan mereka memanggil murid-murid itu yang sedang membersihkan jalannya, dan dia berkata kepada Petrus, "Ya, hari ini, ya mulai saat ini engkau tidak lagi menjala ikan, tapi kujadikan engkau menjadi penjala manusia." Jadi udah ada keputusan, tinggalkan pekerjaanmu sebagai nelayan. Kerjamu sekarang bukan nangkap ikan, tapi nangkap orang. Bagaimana supaya orang-orang bisa diselamatkan. Nah sekarang tidak ada lagi yang menyuruh menangkap ikan, menangkap orang itu, menjala orang itu, gak ada lagi. Pusing. Kemudian nama-nama tadi sepakat bernostalgia di tepi pantai. Dan nama-nama orang itu tadi dikatakan, dikatakan di pantai itu berkumpul
Mereka bernostalgia melihat pantai. Dulu kita sama-sama di sini melaut ya, sama-sama menghadapi badai gelombang, ada mungkin tenggelam, ya, ada dapat rezeki sekian, ada banyak, ada sedikit. Kita berkumpul bersama-sama. Kemudian kita bersama-sama juga mengiring Tuhan 3,5 tahun. Kita belajar menjadi hamba Tuhan, beri kesembuhan, mujizat. Udah berlalu. Guru kita, ya, rektor kita tidak ada lagi. Balik kerja lama. Mereka pun berkumpul di pantai itu. Mereka ini saudara sangat susah hatinya, lama tidak melaut. Tentu mesti belajar lagi, memberanikan diri, menerpa gelombang badai. Sehingga dikatakan di sini berkumpul. Pertama Simon Petrus, itu orang pertama ditangkap Tuhan dari nelayan, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini yang paling vokal orangnya. Kemudian Thomas yang selalu terombang-ambing, imannya selalu harus dibuktikan. Tidak mau percaya berdasarkan kata orang. Itu Thomas. Kemudian orang selanjutnya, Thomas ini disebut juga Didimus. Kemudian Nathanael. Populer banyak nama orang Nathanael pada waktu itu saudara. Tapi Nathanael ini adalah yang dari Kana di Galilea. Jadi Danau Galilea itu tepi-tepinya ada macam-macam kota. Nah, yang tepi yang bagian Galilea, tinggal di situ ada seorang yang populer bernama Nathanael. Ada di kelompok itu. Kemudian dikatakan anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Enggak disebutkan siapa 2 orang murid yang lain itu. Tapi mereka ini mau kembali melaut. Ya, mereka teringat, wah, kalau sama Tuhan Yesus kita lapar, kita melayani, kita dapat berkat. Kalau dulu kita butuh laut, kita bekerja ke laut, dapat ikan. Sekarang kerja apa? Melayani tidak, ke laut tidak. Kita tidak ada lagi makanan, butuh makan. Saudara, hidup ini gak bisa diam. Perut kita gak bisa nunggu besok kau baru makannya, jangan bisik. Bisa kita bilang, nggak bisa. Ketika kita haus, kau terus minta, besok nggak minum, nggak bisa. Jadi saudara, mereka harus berpikir dari pelayanan nggak ada, pekerjaan udah ditinggalkan. Tuhan Yesus pun tidak ada titip apa pekerjaan selanjutnya. Jadi Petrus yang selalu meledak-ledak itu berkata, aku mau ke laut, aku pergi menangkap ikan, kata ayat 3. Dia nomor 1 ngambil inisiatif, balik ke pekerjaan lama. Aku pergi menangkap ikan. Terserah kalian mau balik atau tidak. Tapi aku kembali ke pekerjaanku yang dulu, melayani itu entahlah. Jadi dia pun pergi. Kata mereka kepadanya, rupanya dengar teman-temannya. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka mereka berangkat. Semua sepakat kembali ke profesi yang lama. Tidak lagi mencari jiwa, tetapi mencari ikan. Mereka malam itu pergi melaut. Tidak diceritakan dari mana mereka mendapat perahu, karena semua sudah tidak ada lagi hari itu. Yohanes juga tinggalkan perahunya dulu. Tapi mereka pinjam perahu orang tidak tahu. Tapi mereka semua pergi melaut. Semua mantan pelaut. Pasti dia sudah tahu di daerah mana banyak ikan, bagaimana membaca cuaca. Mereka pun pergi. Tapi ayat itu berkata, semalam-malaman mereka mencari, lembur mencari, dan dapat ikan. Wah, tuntutan istri anak di rumah, perlu makan, perlu kita jual ikan, perlu ada buat lauk di dapur untuk dimakan sama mereka. Kalau dulu dapat berkat dari Tuhan Yesus ketika melayani, sekarang tidak ada. Wah, nggak dapat. Pasti mereka kelaparan, kehausan, frustasi. Bayangkan saudara, ya, di rumah udah menuntut bagi saudara berkeluarga, sementara saudara tidak punya apa yang mau saudara berikan. Mungkin saudara bisa menjerit di hati. Mungkin saudara tidak bisa diam di rumah. Berusaha. Itulah murid-murid. Mereka berusaha tapi gagal.
Tuhan tahu mereka gagal. Pemuda remaja, Tuhan tahu mereka gagal. Kalau ikut tadi bacaan tadi, Tuhan tahu mereka gagal? Iya, dia tahu. Itu sebabnya pada pagi hari Tuhan Yesus sudah menunggu. Udah capek mereka itu, nggak dapat ikan. Tapi bisa saja Tuhan Yesus mau menguji iman mereka. Semua daerah yang tadinya banyak ikan, Tuhan bilang pergi sembunyi lihat semuanya ke arah sini ya. Aku sedang melatih murid-murid itu. Jangan dekat-dekat. Mereka itu ahli, nanti bila ditangkap. Mungkin bisa seperti itu, karena mereka ahli. Mereka pulang dengan kelelahan, tidak dapat hasil. Wah, bisa ngomel ini orang rumah, tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan tahu, berdiri Tuhan di pantai, dan dia ngomong dari kejauhan yang bisa dengar suaranya. Ya, anak-anakku, begitu baiknya Bapa di surga. Anak-anakku, adakah kau tahu sama kalian? Mereka heran, siapa itu? Memanggil demikian, suara siapa itu? Saudara, biasanya nelayan kalau mendarat itu ya subuh-subuh masih gelap. Makanya kalau kita belanja ke pasar jam 6, bahkan jam 5 pun sudah ada ikan di pasar. Karena pagi-pagi sekali sudah selesai. Tengah malam mereka menangkap ikan. Jadi mungkin masih gelap. Tapi ada satu murid yang sangat peka dengan suara Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, anak-anakku, ada lauk pauk padamu. Seolah-olah dia mau berkata, aku lapar, aku mau sarapan. Atau juga mau mengartikan, aku mengerti kalian butuh makan. Aku ada buat kalian. Bisa itu pemahamannya. Tetapi Yohanes mendengar, dia peka sekali. Jadi kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara bisa mengerti suara Tuhan sejauh apapun, segelap apapun. Saudara tahu itu suara Tuhan. Jadi hanya Yohanes yang ngomong, itu Tuhan, itu Yesus, itu guru kita, itu yang pernah menampakkan diri kepada kita. Dia datang. Ketika itu Petrus langsung kaget. Kau bisa mendengar, yang lain tidak bisa mengenal siapa itu, hanya Yohanes. Sehingga waktu itu mungkin udah keringatan Petrus. Dia kan orangnya paling orang depan kalau mau melayani, paling vokal. Mungkin sampai kerasnya dia, panasnya udara, kerja keras, dia buka baju atas, saking panasnya. Dia mendengar Tuhan Yesus, itu guru. Dia langsung cepat pakai bajunya. Mungkin saking gugupnya, takut tidak sopan di tengah Tuhan, dia ke laut lagi. Begitu hormatnya sama gurunya. Yang dikatakan, gak dapat makan, sekarang kembali ke laut. Mungkin mereka akan protes, Tuhan, ke laut, pasar udah mulai buka, orang sudah pulang, ikan pun sudah kembali ke tempatnya. Pada siang hari tidak ke permukaan. Kenapa? Kalau siang ikan gak ke permukaan karena panas. Dan kita nggak biasa ngasih makan ikan kalau di kolam pada waktu siang, bisa sakit, bisa mengambang. Ada waktunya kasih makan. Ya. Waktu sejuk. Sebab itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum alam Dia yang punya kuasa. Dia yang menggerakkan semua yang ada di dunia, termasuk hewan-hewan. Tuhan Yesus katakan, balik dan tebarkan jam nanti setelah ke laut, ya, sebelah kanan. Tentu posisinya tidak persis seperti yang tadi bagaimana mereka keluar. Pokoknya balik pada pagi itu, udah mau siang, tidak jauh dari pantai itu. Pokoknya balik, tebarkan. Tinggal Tuhan perintahkan dari pantai, dari tim itu, tebarkan sekarang sebelah kanan. Dan ketika mereka tebarkan jala itu, banyak sekali dapat ikan. Waduh, pasti mereka senang sekali. Waduh, puji Tuhan. Itu sebabnya ketika dia tahu itu Tuhan yang memberikan mujizat itu, Petrus pakai baju, terjun ke laut. Aku tidak sanggup menerima berkat ini. Seperti itu, pastilah mereka ingat, aduh, kalau tidak ada Tuhan, bagaimana pulang ke rumah menghadapi istri dan anak-anak tidak mau hasil.
udah berusaha, lembur, tidak dapat apa-apa. Tapi untung ada Tuhan, kami bisa makan. Mereka sangat bersuka cita. Apa poinnya sama kita? Sebagai pelajaran sama kita. Saudara, nomor satu yang perlu kita ingat, kita harus melakukan sesuatu sebab Allah memberkati kita melalui apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Kalau saudara gak punya tangan, Allah memakai saudara melalui organ yang lain, melalui pikiran, buah pikiran saudara. Artinya kita harus berbuat sesuatu, saudara. Ya, Allah mau kita bekerja, dan melalui pekerjaan itu Allah memberi makan kita. Makanya tadi katakan ada lauk pauk, mau dapat makan, mau dapat rezeki, lakukan sesuatu, apa saja, asal itu bagus. Tidak ada istilah malas-malas, saudara. Bapa di surga sampai sekarang, kata Tuhan Yesus, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Ketika orang-orang Yahudi, orang Farisi mengkritik, kenapa bekerja pada hari Sabat? Kenapa melakukan mujizat pada hari Sabat? Tuhan Yesus katakan, Bapakku sampai sekarang masih bekerja. Bukan mau melanggar hari Sabat, Tuhan Yesus. Artinya pentingnya bekerja itu. Jadi saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang kalau mau hidup, kalau mau ada lauk pauk, kita memang harus berbuat sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita harus memakai pikiran kita sedemikian rupa. Kita perlu minta kepada Tuhan, apa yang harus kita tebarkan? Apa yang harus kita tebarkan? Sebagai nelayan yang punya jalan, tebarkan jalan kemana? Ke arah mana, di mana, dan bagaimana. Tapi dia yang menuntun, lakukan ini. Dan mereka mendapatkan hasil itu, saudara. Jadi sebagai umat kerajaan Allah, memang kita harus bekerja. Di kerajaan Allah, di sorga pun tidak ada orang yang menganggur loh. Yang saudara pikir kalau nanti kita di sorga itu semua tidur-tiduran, nggak ada. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa diperintahkan, usahakanlah ya taman ini. Engkau berkuasa atas ikan di laut, engkau berkuasa atas ini burung di udara, engkau berkuasa. Berkuasa atas burung-burung di udara bukan berarti kita kuasai sebuah burung-burung itu. Ilmu kita harus bisa menciptakan burung besi seperti pesawat. Kita menguasai udara. Enggak hanya burung yang menguasai, ada pesawat, ada satelit, ada macam-macam. Engkau menguasai burung di udara. Jadi jangan cepat katakan burung sekedar burung biasa. Bukan, saudara. Itu mengenai ilmu pengetahuan. Engkau menguasai laut, ikan-ikan di laut. Ada ikan kapal selam. Karena itu, ya kan? Semua dikuasai oleh manusia. Kita harus bekerja. Kita harus menggunakan pikiran kita. Ya, Allah memberikan pikiran bagi kita sedemikian rupa untuk kita pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk memberi kita makan. Dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 29, kata penulis Amsal, dia bertanya kepada si pembaca, pernahkah engkau melihat orang cakap? Pernahkah kita melihat orang yang punya ilmu, punya keahlian, punya keterampilan untuk bisa cakap, belajar, kursus, training, berlatih, explore, coba untuk menjadi ahli, bukan sekedar belajar juga. Kita mesti mencoba sehingga kita menjadi orang yang cakap. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Pernah. Artinya begini, enggak hanya oh itu orang yang pintar, enggak begitu. Artinya lihat di mana dia berada. Sehingga dikatakan di sini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dalam pekerjaannya. Jadi tidak hanya di pengetahuan ini ilmunya. Saudara bisa punya pengetahuan macam-macam. Tapi kalau nggak cakap mengerjakannya, untuk apa? Untuk apa? Kalau tidak bisa itu menjadikan penghasilan bagi kita, kehidupan bagi kita, untuk apa?
Ya, kita lihat dari pekerjaannya yang cakap itu. Pernah jawabannya oleh penulis Amsal itu, di hadapan raja ia akan berdiri, di hadapan orang kaya, di hadapan pengusaha. Ya, karena kecakapannya, pekerjaannya dimanfaatkan mereka. Bukan di hadapan orang yang hina. Jadi kita nanti dibagi dalam dua kelas. Orang yang cakap, yang pekerjaannya, penghasilannya oke. Yang kedua, kelas orang yang masuk hina, orang bawahan. Jadi pentingnya kita melatih diri, khususnya remaja pemuda, penerus generasi ke depan, harus berdaing diri menjadi orang yang cakap dalam pekerjaan. Mana boleh modal-modal begini, tahun-tahun ke depan persaingan lebih hebat, teknologi makin maju, semua makin maju. Diperlukan kerja keras, mau makan juga persaingan. Saudara, untuk menjadi kita makan, gak sekedar kita baik, tapi kita harus yang terbaik. Karena banyak orang tuh pintar loh, banyak pintar. Sekali tamat berapa sarjana? Sekali tamat, setiap jurusan ada. Ya, tamat, bagus-bagus. Mungkin semuanya cum laude, tapi yang bisa makan yang terbaik, yang cakap. Itu ke depan ya, ke depan. Jadi terus berusaha. Jangan hanya lihat sekarang hari ini, oh happy, sore happy. Bersiap ke depan, gak selamanya happy. Semua ini nanti akan tinggalkan tempatnya masing-masing. Zona enak-enaknya itu tinggal. Yang satu sudah jadi ini, satu jadi itu, satu tetap. Gak selamanya kalian ngumpul-ngumpul begini loh. Nanti dipisahkan oleh kecakapan masing-masing. Jadi pemuda remaja belajar. Gaya itu nanti kalau udah ada uang. Kalau sekarang tuh gaya, ketinggalan terus nanti gayanya itu loh. Karena mode terus datang, baru lagi. Kalau nggak ada uang bisa diikuti? Nggak bisa. Gaya sekarang paling berapa bulan. Tapi kalau nggak ada uang, nggak ada penghasilan, bablas juga. Jadi isi dulu keahlian. Apapun, yang penting jadi happy. Amin. Ahli cakap dalam pekerjaannya. Mau ahli apa? Komputer yang ahli, IT yang ahli, nggak sekedar IT biasa. Apapun. Cakap, beda orang yang biasa ya, pintar. Kalau cakap itu kan, wah memang dia smart, betul-betul ahli. Jadi pemuda remaja, khusus bagi pemuda remaja masih banyak hal yang harus dipelajari. Ayo belajar. Dan melalui itu kalian bisa memberkati gereja kita ini, melalui pemuda remaja. Menjadi berkat bagi gereja, bagi masa depan gereja kita ini. Jadi untuk makan pun sampai pernah Rasul Paulus berkata, kalau orang tuh nggak mau kerja, mengerjakan apapun, udah biarkan. Jangan terus dia dikasih makan, biar dia tahu bahwa aku juga bekerja untuk bisa memberi dia makan. Itu kata daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi pentingnya bekerja. Hamba Tuhan juga harus melakukan sesuatu supaya Tuhan berkati. Pas melayani, jemaat bisa kasih berkatnya. Coba nggak melayani, dari mana tuh persembahan atau ucapan syukur? Dari mana? Harus kerja. Ya, hamba Tuhan harus berdoa, harus mendorong jemaat supaya semangat, supaya sembuh dan sebagainya, harus untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita memakai pikiran kita ini. Menurut para ahli saudara, ya, bahwa pikiran kita ini, otak manusia secara umum dikatakan kalau dibuka, sistem kerjanya diurai, sistem kerjanya, kemampuannya. Kalau komputer, satu perangkat komputer dia bisa mengerjakan kapasitasnya sekian-sekian untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau otak ini, kata para ahli, dibuka semuanya begitu rumit sekali kerjanya.
Dikatakan bumi ini pun tidak bisa membuat apa yang bisa dikerjakan oleh otak ini. Menurut Einstein, ini hanya menurut dia, dikatakan otak manusia yang dipakai sekarang ini baru 2% dari kemampuannya. Baru 2% loh. Kemana yang lain? Jadi masih sedikit. Sekarang belum apa-apa. Zaman Tuhan Yesus mau kemana sering jalan kaki. Kalau sekarang yang penting ada uang, dan bisa terbang kemana-mana saja. Kalau dulu mau kirim surat susah, ya, mau ke kampung zaman dulu tunggu titip ke kapal, tunggu ke pos berapa hari sampai kilatkah ini atau biasa seperti itu. Kalau sekarang melalui email, semua kecepatannya begitu, gambarnya, gambar hidup apapun bisa, begitu cepat sekali. Kalau zaman dulu saudara kirim surat ke kerajaan sana, wah itu mesti kapal yang membawa, dan itu ditaruh dalam kendi surat itu, nanti dipecahkan kendi itu baru dibuka suratnya, berapa bulan baru sampai. Sekarang tidak demikian saudara. Itulah karena kecepatan manusia saudara, otaknya bekerja sehingga begitu manusia itu bisa begitu maju. Saudara, manusia itu dikelompokkan berdasarkan apa yang dikerjakannya, berdasarkan bagaimana dia menggunakan waktu untuk bekerja apapun. Ada orang saudara punya waktu tapi tidak punya uang, punya waktu tapi nggak punya uang. Ini orang yang bagaimana? Itu saudara punya waktu tapi nggak punya uang. Orang bagaimana itu? Apa? Pengangguran. Punya waktu, tidur ke? Ya, punya waktu, ya kan? Mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, punya waktu, dan tak punya uang. Iyalah. Amin. Itu kelompok pertama. Itu bisa ada di mana? Waktunya banyak dan tidak ada uangnya. Ada orang saudara tak punya waktu, tapi dia punya uang. Nggak punya waktu, tapi dia punya uang. Kelompok apa ini? Nggak punya waktu lagi, tapi uangnya ada. Orang itu sibuk kali, nggak ada waktu buat istri, nggak ada waktu buat anak, nggak ada waktu buat kebaktian, nggak ada waktu untuk adat, nggak ada waktu buat shopping, tapi uangnya banyak. Banyak orang kayak gitu, hidupnya hanya mencari, tapi nggak pernah dinikmatinya. Orang kaya yang super sibuk, having terus, tak ada tuh ke gereja, boro-boro sumbangan. Pokoknya nggak ada, buat istri nggak ada. Meeting di toilet, gitu kan? Nggak ada. Buat anak nggak ada, sakit anak, mau wisuda anak nggak ada dia, mau kebaktian nggak ada dia. Uangnya banyak. Ada di sini. Jadi kalau ada di sini jemaat, nggak ada waktu bawa gereja. Mudah-mudahan banyak uangnya. Ya, mudah-mudahan dari kelompok itu. Siapa tahu satu kali ditobat uangnya sampai di sini. Tapi itu orang sibuk, saudara, sibuk menceng kemana-mana mungkin. Yang ketiga adalah kelompok nggak punya waktu, tidak punya uang. Ini lebih ngeri lagi, nggak punya waktu, nggak punya uang. Ini kelompok mana ini? Nggak punya waktu, nggak punya uang. Gimana ini? Nggak punya waktu, nggak punya uang. Ini kelompok mana ini? Ini yang paling umum di mana-mana, buruh kasar. Udah capek pun nggak cukup juga uangnya. Ya,
Ini paling umum. Waktu nggak ada, udah Pak, udah capek siang malam. Tapi uangnya segitu-segitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Inilah kalau kita kurang keahlian. Amin. Kalau kita punya keahlian nggak seperti itu, kita jadi bos. Tapi karena kita kelas guru bagaimana? Udah capek, nggak ada waktu. Kadang-kadang mau ke gereja, aku nggak bisa, mau ini nggak bisa. Tapi nggak ada juga uangnya. Inilah kelompok yang memang begitulah. Udah capek ya, nggak ada juga dibawa ke rumah, nggak ada juga nempel. Nggak ada waktu, tak ada uang. Jadi memang harus belajar. Amin. Supaya terus naik ilmu saudara, naik ilmu, naik kecakapan, naik apa? Naik apa? Hepeng. Dan kalau uang saudara makin banyak, siapa diberkati? Keluarga saudara, rumah tangga saudara. Yang tadinya nggak bisa beli ini, bisa beli ini. Yang tadinya gerejanya seperti ini, gerejanya menjadi wah. Karena diberkati jemaat. Amin. Tengok gereja-gereja besar, kenapa menjadi besar? Bukan karena pendetanya besar, jemaatnya besar. Ya, apa lebih kurang? Oh itu udah ganti tuh, tak zaman dia lagi. Karena jemaatnya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan saudara. Yang terakhir, ini yang menjadi doa. Punya waktu, punya uang. Amin. Inilah orang kaya. Ada waktunya. Ada waktunya bergereja. Ada waktunya melayani. Ada waktunya jadi bos dia di sana. Ya, uangnya ada, waktunya ada. Kalau kita udah seperti ini saudara, kita sangat memberkati banyak orang. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan ya, rajinlah bekerja, pakai tangan kita. Berusaha, jangan malu-malu mau cari kerja. Pemuda remaja, jangan sekarang ini koneksi penting. Ya, koneksi itu penting. Jadi para ibu-ibu semangatkan suami untuk bekerja. Amin. Amin. Terus diteror. Hobi teror-teror itu gak zaman sekarang. Kasih dorong. Semangat, bekali. Seperti itu. Dan kalau ibu-ibu juga punya keahlian, boleh juga. Misalnya apa? Bisa saja jual kue. Berarti jual kue. Bukan berarti ke tepi jalan kue, lapet, baru itu maksudnya. Kan bisa kita bikin di rumah kan? Bisa kan? Kita titip di warung. Atau ada orang mau bikin acara, aku bikinkan ini ya. Atau share, jual melalui Facebook atau media lain. Sekarang ini begitu. Ada yang pintar menjahit, buat apa keterampilan apa saja bisa kita jual sekarang ini. Serba seperti macam-macam. Lakukan sesuatu. Yang penting halal dan jadi happy. Kemampuan ini penting. Ya. Jangan terus berharap suami. Satu kali kalau dia sakit bagaimana? Coba ya kan, kalau dia sakit bagaimana? Anak-anak masih kecil. Yang penting kita pikirin ya, supaya kita kadang-kadang harus tahu menghargai suami. Kalau sudah sakit suami, baru ngeker. Baru ngeker semua. Dari mana lagi uang? Dari mana saudara? Ya. Semangat bekerja. Anak-anak muda juga begitu. Semangat bekerja. Apa pekerjaan kita nomor satu anak muda? Apa nomor satu? Belajar. Udah dapat hacking dari belajar? Mungkin belum. Tapi kalau kalian pintar, dapat teman yang kurang pintar, kalian ajar-ajar, dapat hacking dari ilmu kuliah. Macam-macam. Kalau kita lebih dari yang lain, orang belajar sama kita, kita bisa dapat berkah. Poinnya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia berdiri di tepi pantai itu melihat murid-murid Tuhan itu. Adakah laut pauk? Dia tanya sama kita di rumah kita.
Apa lauk kalian? Kalau orang Medan katakan bukan lauk, apa ikan kalian? Ya, apa ikan kalian? Maklum orang Medan ikan. Apa ikan kalian? Padahal belum tentu ikan. Bisa ayam, bisa saksang, bisa tempe, bisa tahu. Tapi apa ikan kalian? Kan begitu kan? Itu Medan. Yang lucu lagi Medan nih, yang tak minum, kasih dia tes. Ini tes lagi. Kan begitu kan bahasa Medan kan? Minum tes, bukan teh, bukan juga air putih, tes katanya. Tapi itu udah bahasa. Artinya apa saudara? Kita harus makan. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan ada kalau pauk, ya salah satu lauk pauk populer di sana bukan juga jagal, deke dari laut itu. Kalau udah ke laut, udah bekerja, mana nih hasilnya? Udah bisa lauk pauk dia kita bakar di pantai ini, memanggang dulu kita. Kan gitu kan? Manggang dulu. Tapi nggak ada Tuhan, nggak ada. Oh beres, aku ada buat kalian. Kalian pikir ku tinggalkan kalian ketika aku mati disalib, aku dikuburkan dan aku bangkit. Kalian pikir aku tinggalkan kalian? Kalian pikir tidak ku pelihara kalian? Kalian pikir tidak ku perhatikan apa kalian kerjakan? Aku ada buat kalian. Ayo sekarang pergi kembali. Tuhan udah siang, nggak mungkin, nggak ada lagi ikan. Aku bilang pergi. Kadang-kadang Tuhan memberitakan kita nggak masuk akal untuk dapat rezeki. Ketika kita berdoa untuk menggerakkan hati kita, lakukan ini, kita nggak mau dengar. Ya. Seringkali Allah berbicara menyuruh kita untuk mendapat rezeki. Mari kita mulai mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang nggak begitu jelas, tapi ketahuilah bagi saudara Tuhan ada bagi saudara. Kalian mungkin merasa sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan penghasilan, peka dengar suara Tuhan. Amin. Peka. Dia tetap bertanya kepada saudara, apa ada lopan di rumah? Adanya kebutuhan buat anak-anak? Dia tahu saudara, ada kebutuhan kalian. Anak-anak mau sekolah kan? Tuhan tahu. Anak kalian sekolah enggak? Artinya pertanyaan, aku bisa kasih keperluannya. Ya, apa perlu buat anak kalian? Dia tahu, dia Tuhan kita. Dia tahu. Adakah artinya datang sama aku? Aku lakukan sesuatu. Tuhan pasti memberkati semua jemaat. Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Anak-anak kita tidak ada yang Tuhan tinggalkan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada. Tuhan sayang sama kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang memberkati saudara, memelihara, memenuhi kebutuhan hidup saudara. Kita bangkit dulu saudara. Terkadang kita merasa semua usaha tidak ada yang terbuka. Upaya kita dapat ini enggak ada. Tapi ketahuilah ada satu mata yang terus melihat. Dia rindu mata kita tertuju. Setajam telinga Yohanes. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Terkadang kita merasa bagi orang percaya.
dia orang yang percaya walau tidak melihat. Murid-murid tadi berpikir, bagaimana Tuhan ini suruh kembali ke laut, habis sudah siang, orang sudah jual ikan, gak mungkin kami menangkap, tidak ada ikan. Tapi mereka percaya itu Tuhan. Pergi. Bahkan dikatakan kembarkan sebelah kanan pasti ada ikan. Apalagi ini Tuhan, kenapa mesti di sebelah kanan? Kayaknya sebelah kanan gak mungkin. Biasanya kami sebelah sini gak ada apa-apa. Dan Tuhan katakan tebarkan. Percaya, saudara, dekat sama Tuhan. Mungkin kita ada masalah macam-macam, apakah itu penyakit? Yang pasti saudara, Tuhan sayang selalu. Anak-anak kita yang sakit, dia sayang, makanya dia melakukan mujizat. Datang sama Tuhan, itu hanya sekedar ujian sementara. Tapi orang yang percaya pasti dapat mujizat, sabar, pasti dapat mujizat. Amin. Semua tadi kesaksian yang sakit, percaya bangsaku. Memang kita kadang merasa tak ada jalan terbuka. Om udah berubah. Om bagaimana ini? Bapak kemarin udah berdoa, kenapa belum? Saudara, Tuhan yang sembuhkan. Percaya. Percaya. Kadang-kadang mau diuji kita. Masih percaya sama Tuhan? Masih percaya sama Tuhan? Memang kita kadang-kadang merasa bimbang. Kenapa ini Tuhan? Aku sudah baik, tapi ada persoalan, ada ini, ada itu. Menguji kita, saudara. Kadang lagi ujian ini menjadi doa kita, menjadi pengalaman kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli bagimu. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun saat dia meminta, sang mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun saat dia percaya, sang mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sang mujizat menjadi nyata. Mujizat masih ada. Jangan takut. Ada saudara yang sudah katakan sakit, dia pasti sembuh. Percaya saja.
semua persoalan yang kita alami. Percaya saja. Pada waktu yang tepat kita akan melihat bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Dia berdiri seperti di tepi pantai tadi. Dia berdiri melihat kosong, gak bawa apa-apa. Anak-anak kita gak bekerja, kosong, gak ada apa-apa. Tapi Tuhan pun bertanya, udah mulai kurang, tidak ada makanan, aku kasih berkah. Dengan kasih Kristus, Ibu Lasroa tampil ke depan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.